Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Macam-macam organisasi dari tujuan dan legalitas organisasi. Mungkin langsung saja ke pembahasan. A. Macam-macam organisasi dari segi tujuannya. Pertama, organisasi niaga. Organisasi niaga adalah suatu organisasi yang bersifat untuk mendapatkan suatu keuntungan. Organisasi ini sering kita temui dalam kehidupan yang berbasis globalisasi saat ini, dengan faktor ekonomi yang semakin berkembang menjadikan organisasi niaga semakin pesat pula. Adapun macam-macam organisasi niaga, yang pertama, perseroan terbatas atau PT. Merupakan suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Yang kedua, perseroan komanditer atau CP merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Yang ketiga, firma atau FA merupakan sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antar dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Yang ketiga itu koperasi. Koperasi itu merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Yang kelima, joint venture merupakan kerjasama dua pihak atau lebih dalam sebuah kerjasama bisnis. Di situ diterakan unsur-unsur dalam joint venture. Yang pertama itu ada dua pihak atau lebih yang berkomitmen untuk bekerja sama. Yang kedua, ada modal bisa berupa materi, modal networking, dan modal sama skill. Yang kelima terus merupakan peleburan beberapa badan usaha menjadi sebuah perusahaan yang baru. Yang keenam itu kartel. Kartel itu merupakan kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Yang keenam itu holding company, merupakan suatu PT yang besar yang menguasai sebagian besar saham perusahaan lainnya. Kedua itu yang ke B, organisasi sosial. Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang ke C itu organisasi regional dan internasional. Organisasi regional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Jadi dalam organisasi regional dan internasional itu ada merupakan contoh organisasi regional. Contohnya APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu organisasi kerjasama negara-negara kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi. Organisasi internasional itu adalah suatu bentuk organisasi dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjiannya. Contohnya itu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Yang kedua itu NATO, merupakan organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949 sebagai bentuk dukungan terhadap persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. Sekian, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.